Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkiano Fido Aji Mahadiva dengan nomor NIM 316. Di sini saya akan menjelaskan tentang data observasi dan data kuesioner saya dan juga beberapa perhitungan yang sudah saya selesaikan. Di sini dengan matkul statistik dan probabilitas. Pertama, berikut ada data-data yang akan saya tampilkan. Pertama ada data observasi, kedua ada data kuesioner, ketiga ada eksplorasi data analis, dan keempat ada visualisasi. Langsung saja, yang pertama ada data observasi. Data ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah kendaraan yang melintas setiap hari dalam seminggu, dibagi berdasarkan jenis kendaraan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang data tersebut. Data observasi di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan lalu lintas kendaraan dalam seminggu. Di sini tabel ini membagi kendaraan menjadi beberapa jenis, yaitu sepeda motor, mobil, pickup, angkot, bus, dan truk, dan lainnya juga. Di sini ada 7 hari dalam seminggu. Setiap kolom ini adalah jumlah total kendaraan dalam 3 sesi yang sudah saya hitung. Dan juga di sini setiap hari terdapat kenaikan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, apalagi di hari Sabtu dan juga Minggu. Yang kedua, ada data kuesioner. Data yang saya berikan di bawah adalah data variabel 1 sampai dengan 10 dengan jumlah responden 100. Data di bawah ini diperoleh dari menguji validitas dari setiap variabel pertanyaan yang ditanyakan terhadap responden. Di data ini, variabel dan validitas maksudnya adalah variabel 1 kenapa valid karena memenuhi rata-rata untuk setiap harinya. Semua ini sudah dihitung dalam menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan oleh dosen dan juga sudah saya berikan ke tugas sebelumnya. Berikut adalah data eksplorasi data analis. Di sini saya memasukkan 2 data observasi dan kuesioner. Kedua tabel ini memuat variabel analis, yaitu menghitung mean, median, dan juga jumlah keseluruhan dari setiap tabel. Yang pertama ada data kuesioner yang berupa tabel. Tabel yang ini diberikan merupakan sebuah kuesioner atau instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur berbagai variabel. Nah, di sini ada variabel 1 sampai dengan 10. Setiap variabel memiliki beberapa statistik deskriptif yang mencakup mean, median, dan juga jumlah responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner. Tabel ini memiliki gambaran umum tentang respon yang diterima dari responden untuk setiap variabel dalam kuesioner. Tabel ini dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami distribusi respon, tingkat pusat, dan sebaran respon untuk masing-masing variabel dalam penelitian Anda. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut, mengidentifikasi perbedaan antara grup responden, atau menguji hipotesis yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang sebelahnya ada tabel observasi. Tabel observasi ini mencerminkan data yang dikumpulkan selama beberapa hari atau 1 minggu dengan informasi tentang mean, median, dan juga jumlah kendaraan yang melintas. Tabel ini memberikan gambaran tentang pola lalu lintas kendaraan selama seminggu.
Di tabel ini terdapat variasi jumlah kendaraan antara hari-hari tertentu dengan jumlah kendaraan yang lebih tinggi terutama pada Sabtu dan Minggu. Fungsi dari rata-rata menghitung rata-rata atau mean dan median untuk memahami tingkat pusat distribusi data, validitas dan interpretasi data ini akan tergantung pada tujuan pengamatan dan analisis Anda. Berikutnya ada visualisasi. Di sini saya memakai visualisasi dengan menggunakan box plot dari kedua data tersebut untuk memudahkan dalam membaca data. Di kanan ada box plot tentang kuesioner dengan 10 variabel. Hasil ini sudah kita bisa lihat variabel 1 sampai 10 tingkat respondennya. Dan di kiri ini ada box plot tingkat kemacetan dalam seminggu atau box plot observasi memvisualisasi tingkat kemacetan pada berbagai hari dalam seminggu. Box plot ini mewakili sebaran data untuk satu hari dengan warna yang telah saya atur seperti Senin oranye, Selasa kuning. Tabel-tabel box plot ini dapat mempermudah kita untuk membandingkan per hari dalam seminggu ini. Baik, berikutnya ada informasi tambahan yang saya berikan. Pertama, peningkatan tren kendaraan. Terdapat peningkatan tren jumlah kendaraan sepeda motor, mobil, dan pickup dari hari Senin sampai Minggu. Peningkatan ini mungkin terkait dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat selama akhir pekan. Kedua, kendaraan terbanyak. Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak ditemui setiap hari dalam seminggu, diikuti oleh mobil. Berikutnya ada variabilitas dalam kendaraan lainnya. Terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah bus, truk, dan jenis kendaraan lainnya yang diamati setiap hari. Minggu terlihat memiliki jumlah tertinggi dari kendaraan-kendaraan ini. Berikutnya ada rekomendasi untuk mengatasi tingkat kemacetan yang sangat tinggi di daerah tersebut. Yang pertama, optimasi transportasi publik dapat dilakukan dengan cara menggunakan angkot lagi. Kedua, pengurangan kendaraan pribadi. Ketiga, pengaturan lalu lintas yang benar. Jadi kesimpulannya, berdasarkan data dan jumlah kendaraan dalam seminggu, terlihat bahwa lalu lintas kendaraan bermotor cukup padat, terutama pada akhir pekan. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif dari kemacetan lalu lintas, seperti polusi dan waktu perjalanan yang meningkat. Selain itu, penting untuk mempromosikan alternatif transportasi yang lebih berkelanjutan, seperti transportasi publik, bersepeda, ataupun jalan kaki, untuk mengurangi beban pada jalan raya dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Analisis lebih lanjut dan kolaborasi antara pihak terkait dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola lalu lintas dan mobilitas masyarakat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.